Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pembantu bisu sudah mengabdi 10 tahun di rumahku. Ternyata dia sebenarnya tidak bisu, tapi keluargaku cukup sederhana. Ayahku seorang pedagang kecil, sedangkan ibuku guru SD, sekolah dasar. Walau begitu, ada seorang pembantu yang telah mengabadikan dirinya di rumah kami semenjak aku kecil. Berdasarkan perhitungan sudah 10 tahun, bibiku mengurus rumahku sampai ayah dan ibu sudah menganggapnya seperti keluarganya sendiri. Waktu itu, bibi ditemukan ibu di jalanan dengan pakaian lusuh serta kondisi menyedihkan. Saat mau dibawa ke rumah sakit, dia menolak sambil menggerakkan tangan dan berkata, "Tidak." Sebagai bentuk isyarat penolakan. Merasa kasihan, maka ibu membawa ke rumah, diberi pakaian bersih serta makanan. Ketika tampak sehat, usai makan, ia mengucapkan terima kasih juga dengan isyarat. Ibu bilang kalau bibi sudah sehat, boleh meninggalkan rumah, tapi tiba-tiba bibi berlutut memohon agar ibu menerimanya tinggal di rumah. Dia meminta kertas dan bolpoin, kemudian menjelaskan jika dirinya tak memiliki anak dan keluarga. Dirinya ingin bekerja sebagai pembantu di rumah, mencuci atau memasak, dan pekerjaan rumah lainnya. Masalah bayaran tidak banyak juga, tak masalah. Yang penting ada tempat tinggal dan makan sudah cukup. Karena ibuku baik dan merasa kasihan, akhirnya ia menyetujuinya untuk bisa menolong. Selama bertahun-tahun ikut keluarga kami, ia sangat rajin di rumah, menyapu, mengepel, memasak, bahkan dikala ibu pergi ia merawatku seperti anaknya sendiri. Bibi memang bisu, tapi dia baik sekali. Dirinya tak pernah mengabaikan tanggung jawab sedikit pun. Kini bibi sekitar umur 45 tahun dan ketika sakit diperiksakan ternyata dia mengidap kanker hati stadium akhir. Kami sekeluarga sepakat untuk membiayai pengobatan bibi, namun dia menolak mentah-mentah dengan alasan kami tak usah membuang-buang uang. Lebih baik untuk biaya sekolahku. Semakin lama penyakit bibi semakin parah, bahkan dirinya hanya berbaring di ranjang rumah sakit. Saat semua keluarga berkunjung, sebuah bibi mengucapkan sesuatu sambil menangis terisak-isak. "Nak, aku merasa lega dan tenang sekarang setelah melihat hidupmu bahagia. Aku hanya berharap sekali saja engkau panggil aku ibu," sambil memegang tanganku. Mendengar itu, tentu aku bingung karena bibiku bukanlah ibuku. Akhirnya, bibi bercerita tentang kisah hidupnya jika aku adalah anak angkat ibu dan bibi merupakan ibu kandungku. Hatiku hancur, merasa tak percaya jika ternyata bibi pura-pura bisu selama ini agar bisa mendapatkan belas kasihan ibuku dan masuk dalam rumah kami. Aku lahir dari rahim bibi, pembantu di rumahku yang dititipkan karena lahir di luar nikah. Sebab pacarnya tak mau bertanggung jawab, sehingga saat di kampung bibi melahirkanku, dimarahi orang tuanya serta dihina para tetangga. Sehingga untuk menyelamatkan aku, maka bibi menitipkan aku di depan rumah orang tua angkatku. Bibi melihat orang tua angkatku tak memiliki anak, namun hidup harmonis dan berkecukupan.
Saat tahu itu, semua aku tercengang, kaget. Ternyata pembantu rumah adalah ibu kandungku. Sambil menangis, ibuku meminta aku memanggil Bibi dengan ibu. Sebelum ibu meninggal, Bibi meninggalkan uang senilai 150 juta rupiah hasil kerja selama di rumah ibu angkatku sebagai tabunganku. Dia berpesan untuk tetap sayang pada ibu dan ayah yang telah membesarkan aku. Setiap kali aku ingat itu, aku menangis. Ternyata pembantu bisu yang di rumahku 10 tahun itu adalah ibu kandungku yang berpura-pura bisu untuk bisa bertemu aku dan merawatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.